Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 25, teksnya ayat 1 sampai 22, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7, ketetapan tentang tahun Sabat. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 16, ketetapan tentang tahun Yobel. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 22. Janganlah merugikan satu sama lain, tetapi harus takut akan Allah. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang tahun Sabat. 6 tahun lamanya menaburi ladang, melantingi kebun anggur, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, tanah itu harus bersabat. Dan menghitung 7 kali tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun, ketika harus ada bunyi sangkakala di seluruh negeri dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Itu menjadi tahun Yobel. Orang Israel akan masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Orang Israel akan membeli tanah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel dan menurut jumlah tahun panen. Dan Tuhan berfirman bahwa jangan merugikan satu sama lain, tetapi harus takut akan Allah. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan berfirman tentang ketetapan tahun Sabat dan tahun Yobel. Kedua, Tuhan perintahkan akan memberi perhentian kepada tanah sebagai Sabat bagi Tuhan. Memang Sabatnya bukan hanya bagi manusia sajanya. Untuk tanah dan untuk alam pun juga perlunya tahun Sabat. Ketiga, Tuhan janji akan memerintahkan berkatnya kepada kaum Israel dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, pada tahun ke-7, orang Israel harus memberi perhentian kepada tanah dengan tidak taburi di ladang dan tidak lantingi kebun anggur. Kedua, budak-budak, orang-orang upaan, orang asing, ternak, dan binatang liar akan makan hasil tanah selama tahun Sabat. Ketiga, pada tahun Yobel, semua orang Israel akan pulang ke tanah miliknya masing-masing. Tanah pun menjadi bebas, jadi akan membeli tanah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel dan menurut jumlah tahun panen. Itu artinya Tuhan tidak bolehkan siapanya menjadi lebih kaya, siapanya menjadi miskin selama-lamanya. Ya, sebenarnya mereka bisa lebih banyak milik tanah dan sebenarnya tidak ada milik tanah, tetapi setelah 50 tahun mereka semuanya tetap lagi memiliki tanah dan mereka menjadi semua orangnya rata-ratanya tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Inilah kehendak Tuhan. Keempat, orang Israel tidak boleh merugikan satu sama lain, tetapi harus takut akan Allah. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, menghargai hak istirahat bagi tanah, alam, dan meterai pun. Semua yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan Anda. Kalau saya tidak memakai tanah, kalau saya tidak memakai yang lain, membiarkan selama waktu ini, saya rugi. Tidak boleh berpikir begitu. Kalau kita mengikutinya ketetapan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi keperluan Anda, sekalipun tidak memakai itu. Kedua, menghargai hak milik dan hak guna orang lain dengan kembalikan secepatnya pinjaman dari orang lain. Ya, memang ada pinjaman kadang-kadangnya barang atau uang atau yang lain harus kita kembalikan secepatnya. Itu menghargai hak milik mereka. Ketiga, takut akan Tuhan dengan menghargai hak milik orang lain, dengan mengaku bahwa Tuhan telah memberi tanah dan meterai kepada mereka. Ya, itunya juga menghargai hak mereka.
Jadi, akhirnya berpraktik hari ini. Takut akan Tuhan dengan menghargai hak milik orang lain. Dan tetap tidak bekerja hari Minggu. Dan hanya melayani Tuhan. Dengan percaya bahwa Tuhan mencukupkan keperluan Anda sehari-hari. Dengan percaya ini, kita harus menghargai hak orang lain. Dan kita harus serahkan kepada Tuhan kehidupan kita sehari-harinya itu. Kalau begitu Tuhan pasti akan mencukupi. Sepertinya janji Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.